Sebelum jatuh di dalam dosa, dan engkau bukan keturunan Adam, engkau adalah 30 menit saja ya, nggak akan lama-lama, supaya bisa istirahat. Okay? Recording in progress. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Kami siap untuk diajari menjadi orang-orang yang supranatural. Sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Siapapun kami, karena kami anak Allah dan kami sudah lepas dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah tidak lagi menjadi majikan dari iblis, majikan dari dosa, tetapi majikan kami adalah kebenaran, firman Tuhan, Engkau sendiri Tuhan. Dan kami siap menjadi orang-orang yang membawa mukjizat, membawa supranatural untuk kehidupan keluarga kami maupun untuk sekeliling kami. Ajari setiap kami Tuhan, buat kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara, apa yang akan saya sampaikan ini berhubungan dengan yang namanya percaya atau tidak percaya. Oke, jadi kalau kita mau mempraktekkan hari ini tentang kuasa penciptaan atau kuasa imajinasi, nomor 1, Bapak Ibu harus percaya pada setiap firman Tuhan. Oke? Buka di Roma 8 ayat 15. 2 ayat saja. Tapi masukkan itu di dalam rohmu. Ini kita mulai praktek ya. Mulai praktek ya. Dan dalam seminggu ini, saya mau Bapak Ibu mengalami
terobosan. Oleh karena pikirannya sudah mulai disembuhkan dari pola pikir manusia lama. Ya. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oke ya, kita semua anak Allah, setuju ya, amin ya. Itu masukkan di dalam dirimu. Engkau mau percaya, engkau mau tidak percaya, posisimu adalah anak Allah. Aku anak Allah. Bapakku pencipta, maka aku juga menciptakan. Ada daya cipta di dalam imajinasiku. Oke? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan perhatikan, dua ayat ini saja sudah keren banget. Kita disebut anak Allah. Allah pemilik seluruh alam semesta. Karena kita anak-anaknya, maka kita berhak untuk mendapatkan segala apapun yang Bapa punya. Katakan amin. Ayat 17. Ayo dibaca bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Setiap kata-kata di dalam firman ini, you mesti percaya. Dan engkau masukkan di dalam pikiranmu, dalam imajinasimu, dan engkau kata, yes, amin. Aku anak Allah, aku anaknya. Dan firman Tuhan berkata bahwa aku adalah ahli waris. Aku berhak untuk menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Artinya apa? Engkau sudah mati terhadap dirimu sendiri, terhadap keinginan dagingmu, terhadap emosi negatifmu, terhadap semua hawa nafsumu. Tetapi engkau sudah mati dan yang muncul di dalam dirimu adalah Kristus. Sepakat dulu dong. Wah, ya itu yang sulit. Sudahlah, sepakat saja dulu. Ya, sepakat saja dulu. Aku menginginkan warisan itu. Bahwa Bapa di surga sudah memberikan warisan itu. Warisanmu apa sih? Sesungguhnya apa sih warisannya? Warisannya adalah Yesus Kristus sendiri. Engkau berhak untuk mendapatkan apa yang Yesus Kristus punya. Wajahnya nggak percaya ya? Wajah-wajahnya kok wajah-wajah bingung ya? Waduh, percaya nggak? Percaya ya? Eh, sebentar. Lihat dulu. Open cam dong. Ini kita praktek. Kalau kalau Bapak Ibu nggak open cam, saya nggak bisa melihat. Saya kan nisan mentoring, mentoring, iya kan harus lihat wajahnya, ya kan? Nah, tak lihat satu-satu ya, lihat satu-satu ya. Nah. Ayo buka kameranya semuanya, buka kameranya semuanya. Saya cuman 30 menit loh, nggak lama, nggak lama. Ya, oke. Jualan ya Bu. Apa? Sambil jualan, nggak apa-apa. Yang penting, yang penting kamu sepakat dengan saya, ya. Oke, perhatikan bersama-sama. Di Roma 8 ayat 15 sampai 17 tadi, karena kita anak Allah, kita berhak untuk mendapatkan warisan, katakan amin. Amin. Warisanmu apa sih? Warisanmu Amin. adalah Yesus Kristus sendiri. Loh, Yesus Kristus gimana jadi warisanku? Loh, Yesus sudah mengalahkan semuanya, iblis, dosa, dan maut. Dan sekarang segala kuasa, otoritas ada di tangan Yesus Kristus. Dan engkau memiliki warisan. Warisan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin. Terus terus bagaimana Bu kalau aku memiliki warisan Yesus Kristus? Apa yang Yesus kerjakan, engkau bisa mengerjakan. Katakan amin. Apa yang Yesus kerjakan, engkau bisa mengerjakan. Ketika Yesus mendoakan orang sakit, tiba-tiba orang sakit itu sembuh dan kita semuanya akan melakukannya. Sebab engkau mendapatkan warisan itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kalaupun engkau sendiri yang sakit, engkau tinggal tumpang tangan pada orang sakit itu dan orang sakit dan pada tubuhmu yang sakit dan engkau sembuh. Katakan amin. Itu Amin. warisan. Amin. Ketika tidak Amin. ada uang untuk membayar, tiba-tiba seperti Tuhan Yesus
di mulut ikan ada mata uang, bisa membayar. Akan terjadi hal yang supranatural seperti itu. Amin. Yes, itu akan terjadi. Amin. Tapi pikiranmu harus sepakat dengan firman dulu. Segala sesuatu yang menghalangi Tuhan bekerja adalah pikiranmu sendiri. Ya, yang menghalangi Tuhan bekerja adalah apa? Apa? Pikiran. Pikiranmu sendiri. Pikiranmu sendiri. Makanya seringkali hamba-hamba Tuhan atau orang-orang berkata begini, musuhmu adalah dirimu sendiri. Yes, karena iblis, dosa, dan maut itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Yesus, toh. Kalau engkau percaya sama Yesus, maka engkau lebih dari pemenang, toh. Keberadaanmu seperti itu, toh. Tetapi seringkali yang membatasi engkau mengalami kemenangan demi kemenangan adalah pikiranmu sendiri yang tidak percaya. Oke? Ada lagi yang menghalangi ketika engkau sudah berdoa, sudah doa puasa, doamu sudah didengar, ya. Engkau sudah, wah, pokoknya fokus sama Tuhan. Engkau sudah sungguh-sungguh. Tiba-tiba ketika malaikat Tuhan hendak memberikan hasil dari jawaban doa itu, engkau sedang sungut-sungut. Engkau sedang berantem dengan saudaramu. Engkau sedang maki-maki orang. Engkau sedang marah dengan keadaan. Maka paket yang engkau doakan tadi dibawa terbang lagi. Bawa pulang ke surga. Rugi enggak? Makanya sekarang sebagai orang yang sedang dipersiapkan menjadi supranatural, kalau ada orang begini, begini, sadarilah bahwa pikiranmu ini menciptakan sesuatu. Ketika pikiranmu mulai diaduk-aduk dengan emosi negatif, sadarlah bahwa itu caranya iblis supaya engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Hah? Betul nggak? Oh, sudah berdoa sungguh-sungguh. Yes, Tuhan ACC, karena yang keluar di dalam mulutmu dan pikiranmu adalah firman Tuhan. Engkau mempercayai segala sesuatu. Tetapi ketika jawaban doa itu sudah sampai di depan rumahmu, malaikat lagi dengar kalian lagi berantem. Lagi berantem. Oh, karena ini bukan gara-gara ini gara-gara ini. Wah, ribut. Malaikatnya membawa jawabannya itu naik ke atas lagi. Delay. Ada berkat yang delay. Atau nggak usah berantem. Tiba-tiba karena engkau menunggu lama, ini pikiran jadi negatif. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana. Negatif. Pikiran yang negatif itu membatalkan apa yang sebetulnya sudah sampai di depan rumahmu. Betul banget ya? Itu pilihanmu sendiri. Makanya saya itu lebih sering itu berdiam dan berfokus pada janji-janji Tuhan. Sehingga tidak ada berkat yang delay. Oke? Ayat satu lagi ini kesukaannya Pak Wahyu nih. Ya. Markus 11 ayat 24. Ini kita mulai praktek imajinasi ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dua ayat ini. Dua ayat ini. Yang pertama, Roma 8 ayat 15 sampai 17 berkata, kamu anak Allah. Kamu menerima Yesus, maka engkau disebut anak Allah. Sebagai anak Allah, Bapa di surga sudah menyediakan semuanya. Bahwa kan itu tuh disediakan oleh Yesus Kristus oleh karena kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dan dia menang atas iblis, dosa, dan maut. Dan dia memberikan yang namanya harta karun, warisan. Ya, dan engkau berhak untuk menerimanya. Karena engkau mempercayainya. Nah sekarang, firman Tuhan, ini Yesus sendiri yang ngomong. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kalau kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika engkau percaya bahwa apapun yang engkau doakan, itu kamu sudah menerimanya. Itu artinya di dalam dirimu, di dalam pikiranmu sudah sudah ada imajinasi,
sudah ada gambaran. Contoh, kalau kalau coba gini. Saya mau kasih tahu dulu tentang imajinasi, ya. Semuanya lihat saya, semua lihat saya. Tutup matamu, tutup matamu. Saya bilang, bayangkan seekor macan. Yang timbul di dalam bayanganmu, di dalam pikiranmu apa? Bukan tulisan macan kan? Tetapi gambar macan. Betul nggak? Betul ya? Oke. Sekarang masih tetap tutup matamu. Bayangkan saya sedang mengimajinasikan sebuah mobil putih, ya. Eh, itu bagus banget dan itu baru. Yang di dalam imajinasimu adalah mobil, bukan tulisan mobil, tetapi benar-benar mobil putih yang bagus. Betul nggak? Ya. Itu imajinasi. Sekarang buka matamu. Ketika engkau membaca Markus 11 ayat 24, imajinasikan. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Misalnya Bapak Ibu mendoakan seseorang, bahwa orang itu akan sembuh. Imajinasikan ketika Yesus sedang mendoakan, menyembuhkan orang-orang itu tiba-tiba sembuh. Seperti Yesus kerjakan, engkau kerjakan. Maka engkau akan membawa kesembuhan itu. Karena di Amin. situ sudah ada imajinasinya. Oke ya? Nggak pakai sulit toh? Nggak pakai sulit toh? Hanya dibutuhkan apa? Percaya. 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 Ketika Yesus ngomong apa saja, engkau percaya dan engkau mengimajinasikannya, maka engkau akan mendapatkannya. Amin. Saya terlalu heboh dan saya terlalu bersemangat untuk mengajari Bapak Ibu hal ini. Karena apa? Bapak Ibu ketahuilah ke depan banyak sekali kesusahan. Ke depan banyak sekali yang namanya kemerosotan di dalam segala hal. Mau ekonomi, mau kesehatan, mau keadaan apapun, tidak semakin baik. Tetapi bagi orang yang sudah nyatu dengan firman, engkau berbeda. Amin. Bukan yang munafik loh ya. Munafik bagaimana? Engkau seolah-olah pelayanan tapi dosamu jalan terus. Itu munafik. Munafik itu di remove sama Tuhan. Masuk di dalam kegelapan. Perhatikan saudara-saudaramu, orang-orang sekelilingmu yang dia mengatakan hamba Tuhan tetapi tidak akurat dan presisi, mereka masuk di dalam kegelapan. Kita semuanya KKS, engkau sudah diajari untuk presisi dan akurat sesuai firman Tuhan. Dosamu segera beresi, hatimu segera tahirkan, selubung-selubung yang menghalangi pikiranmu segera buka, ya kan? Engkau segera selesai dengan dirimu sendiri dan mulai. Mari kita praktekkan menjadi supranatural. Amin. Bu, aku Amin. terlanjur, Bu. Aku terlanjur tuh, oh, kemarin tuh aku berantem, Bu. Terlanjur tuh aku ngomel-ngomel, Bu. Aku terlanjur. Bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Tuhan, hari ini aku bawa anak-anakmu di KKS yang ikut Zoom malam hari ini Tuhan, yang kami sempat bersungut-sungut, kami sempat berantem, kami sempat memiliki pikiran negatif, sehingga itu membuat delay apapun yang sudah kami doakan, kami imajinasikan. Oh Tuhan, ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Jangan diam, mulutnya jangan diam. Mulutnya jangan diam. Tuhan ampuni ketika ada perasaan negatif, pikiran negatif, yang itu membatalkan setiap apapun yang sudah pernah kami imajinasikan sesuai firman-Mu, dan itu membuat delay. Ampuni Tuhan ketika aku melihat suamiku tidak juga berubah, aku menjadi emosi negatif. Tuhan ampuni aku. Sesungguhnya yang terjadi adalah firman-Mu. Satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus, saya melihat ada banyak mulai sinar cahaya itu mulai ada di rumah-rumah kalian masing-masing. Tuhan sedang kerja supernatural hari ini. Apapun yang sedang kau imajinasikan,
progres untuk suamimu, atau kenaikan pangkat untuk suamimu, atau jabatan, atau apapun untuk anak-anakmu, untuk dirimu sendiri, itu sedang terjadi ketika engkau mengimajinasikan, mengucapkannya. Ucapkan, ucapkan, imajinasikan bahwa itu semuanya sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu karena kita anak Allah dan kita berhak untuk mendapatkan segala warisan. Amin. Dan hari ini, Tuhan, kalau ada yang negatif pikiran kami, perasaan kami, yang membatalkan segala jawaban doa ini, Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini, kami mau tangkap segala pikiran negatif, kami mau cabut, kami mau buang, kami mau ganti dengan firman-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bertekun sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang Bapak Ibu, perhatikan. Apa yang engkau minta dan doakan hari-hari ini? Imajinasikan. Ini saya bukan ngajari hal-hal yang tidak alkitabiah. Ini alkitabiah. Karena kita sudah menggali firman banyak hal tentang pikiran. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa saya harus memikirkan perkara yang di atas? Karena di atas itu adalah di sebelah kanan Bapa itu adalah Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Disitulah pusat segala aktivitas. Disitulah pusat segala yang namanya keputusan-keputusan. Ada di sana. Dan engkau adalah mempelainya. Engkau adalah kekasihnya Kristus. Engkau adalah anak Allah. Amin ya. Hari ini coba mulai imajinasikan. Kalau Bapak Ibu mau waktunya cepat, pakai bulan boleh. Dalam waktu 1 bulan ini, aku akan ngalami apa-apa-apa. Ngomong, imajinasikan. Pikiranmu jangan kosong. Ngomong, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengajari aku tentang imajinasi. Tuhan yang membuat imajinasiku menjadi natural oleh karena dosa dan pelanggaranku, oleh karena pola pikir manusia lama. Hari ini kami bertobat dari pola pikir manusia lama, dari semua pikiran-pikiran negatif. Tuhan, buka selubung-selubung ini Tuhan di dalam pikiran kami. Dan hari ini kami hanya memiliki pikiran Kristus. Dan kami mau Tuhan menjadi supranatural. Inginkan sesuatu. Semua yang berhubungan dengan apa yang sudah Bapa sediakan. Jangan menginginkan yang surga tidak sediakan. Misalnya, aku mau ganti suami, suamiku yang ini nggak cocok. Jangan. Itu nggak ada di surga. Ya, nggak ada di surga. Semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Imajinasikan. Berkat buat anak-anakmu. Pertobatan suamimu. Pertobatan anak-anakmu. Imajinasikan bahwa mereka akan pulang. Datang ke rumah. Dan mereka akan tersungkur. Ketemu Yesus. Imajinasikan. Pikirkanlah. Pikirkanlah. Terus, minta sama Tuhan. Tadi ada kesaksian. Di kantornya Mbak Uga itu ada temennya yang, bener Bu, aku ngalami. Jadi ketika aku berkata, pokoknya maksimal bulan Juli itu rumahku sudah kejual. Itu benar loh. Misalnya Bapak Ibu mau ngomong pakai bulan atau pakai angka, nggak apa-apa. Latih. Kalau nanti nggak terjadi bagaimana? Latih terus. Latih terus. Karena posisimu sekarang ada di ruang tahta, toh? Iya kan? Betul nggak? Kecuali kalau engkau masih terus jatuh bangun di dalam dosa. Sudah 30 menit. Yuk, 5 menit kita mulai berdoa apa saja. Waktu matamu tertutup, imajinasikan sesuatu. Anakmu dapat pekerjaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Engkau tidak mendapatkan karena engkau takut mengimajinasikannya. Ayo, imajinasikan. Orang-orang yang kau doakan sembuh. Orang-orang yang kau doakan mengalami jamahan lawatan dari Roh Kudus. Bisnismu yang mulai turun naik karena engkau punya dasar firman-Nya. Kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku
dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadaku. Berkat itu semakin naik, bukan turun. Kalau hari ini bisnismu turun, ciptakan untuk naik dalam nama Tuhan Yesus. Aku diberkati semakin naik, bukan turun. Naik, bukan turun. Naik. Ketika nanti pikiranmu tertuju lagi kepada fakta dan data, buktinya turun, buktinya itu dunia. Tetapi aku masuk ke dunianya Tuhan. Di dalam dunianya Tuhan tidak ada yang menurun, semuanya naik. Progres sesuai sesuai Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Suamiku jadi kepala, bukan ekor, semakin naik, bukan turun. Dia akan menjadi pejabat yang hebat di kotaku, di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan menjadi orang yang berpengaruh. Ucapkan, imajinasikan. Anak-anakku akan kuliah di tempat yang bagus. Mereka akan cepat menjadi lulus, pinter, dan bahkan Bapa di surga menyediakan biayanya sampai lulus. Imajinasikan semuanya. Bapa di surga, aku menyerahkan anak-anakmu yang ikut Zoom malam hari ini. Mereka sudah antusias dan engkau melihat keantusiasan mereka. Dan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena mereka meresponi apapun yang sedang engkau tawarkan. Dan biarlah apapun yang mereka imajinasikan, apapun yang mereka doakan. Oleh karena mereka sudah selesai dengan dosa dan pelanggaran. Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka sudah mati atas segala kedagingan dan Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Maka mereka berhak untuk mendapatkan semua yang Tuhan sudah sediakan. Apapun yang engkau doakan hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menginginkan promosi, terjadi. Engkau menginginkan terobosan, terjadi. Engkau menginginkan yang namanya hal-hal yang supranatural, terjadi dalam nama Yesus. Amin. Oke? Cukup sekian Zoom-nya. Selesai. Saya nggak mau ngajari yang banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu praktek. Percuma diajari banyak-banyak, nggak pernah dipraktekkan. Yang pertama kali adalah engkau mempraktekkan. Ini dikonekkan ke atas. Jangan naik turun. Oh lah itu Bu, kalau saya dengar kata-kata negatif saya langsung turun. Lah itu masalahnya. Itu masalahnya. Latih ya. Latih ya. Terus ke atas. Terus hal-hal yang baik. Saudara ngerti? Ketika tiba-tiba terjadi kasak-kusuk di dalam keluargamu, itu caranya iblis membatalkan imajinasimu yang sekarang sedang dilatih. Jadi waspadalah terhadap gangguan di sekelilingmu. Waduh, saya tahu ini sedang membatalkan apa yang sedang saya imajinasikan, kan gitu dong. Betul nggak? Paham ya? Bapak Ibu semua? Oke? Ada yang mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian? Saya sudah Paham, selesai. Bu. Paham ya? Ya sudah, ini sudah selesai. Kita boleh istirahat. Malaysia, Bu Nisi. Nah, saya ada lihat Bu Nisi nih. Bu Nisi, paham Bu Nisi? Paham, Praktek ya, paham. praktek ya. Ya, Ini kan suka ruwet nih kepalamu. belum mandi. Bukan belum mandi. Pikiran nih itu selalu ruwet, maka kehidupan kita juga ruwet. Tapi kalau pikiran kita ini tenang, imajinasikan semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tenang, menghadapi apapun tenang. Terus selaraskan pikiranmu dengan firman. Mulutmu ngucap, maka itu terjadi. Ada yang mau kesaksian? Silakan. Kalau ada yang mau kesaksian, kalau nggak ada saya close. Saya, Bu. Silakan. Silakan. Siapa ya? Ya, Lisbeth ya. Ya, iya, Bu. Bentar, Bu. Silakan.
saya tahu banyak kesaksian ini. Yang praktek loh ya. Yang nggak praktek ya nggak dapat. Sayanglah. Iya. eh jadi kan beberapa bulan yang lalu tuh saya baru buka usaha. Jadi butuh modal yang nggak sedikit gitu kan. Nah, terus eh kita tuh lupa kalau ternyata bulan eh, 5 atau bulan 6 ini, Mei atau Juni ini jadwal bayar uang kuliah anak saya yang di kuliah di Prancis. Mm-mm. Nah, tahu kan itu tuh maksudnya kebayang nggak, benar-benar lupa ternyata biayanya itu saya boleh sebut Boleh. ya. Kalau eh, euro ya di dirupiahkan 211 juta ya, yang harus dibayar 211 juta dan harus bulan maksimal itu bulan Juni. Nah, terus akhirnya dari bulan eh, 4, bulan 5 itu saya sama anak saya tuh yang namanya Kimberly, ayo kita berdoa, Tuhan pasti kasih jalan. Nah, eh, saya juga ada beberapa eh, usaha gitu ya, maksudnya ada beberapa opsi sampai kita tuh mau jual rumah, jual mobil gitu ya. Nah, mungkin itu kayak Caramu sendiri. kayak apa namanya, usaha terakhir gitu ya. Eh, itulah paling gitu ya. Tapi ternyata sekarang ini untuk jual rumah dan jual mobil juga nggak gampang gitu kan. Nah, tapi saya tuh percaya gitu. Eh, Kalaupun misalnya ini tidak berhasil, Tuhan tuh pasti kasih jalan yang lain gitu. Saya percaya banget gitu. Nah, terus akhirnya ini rumah sama mobil sampai detik ini juga nggak laku-laku. Nah, terus coba kita minta apakah boleh ada pengurangan ya, atau misalnya ada bisa dicicil gitu ya. Kita usaha, Kak, saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi pokoknya berbagai cara lah gitu ya. Kenapa kita apa minta pengurangan itu, alasannya apa gitu kan, karena ayahnya sudah berhenti bekerja, ada kakak atau adiknya yang memang masih dibiayain gitu kan. Eh, Terus ya udah kita coba yang sebenarnya itu kayaknya kecil banget gitu loh, apa kemungkinannya gitu ya, karena kan maksudnya ya kalau di sana kan saklek ya, biayanya segini dari awal juga kan sudah jelas gitu kan ya. Tapi kita usaha juga dan berdoa juga. Nah, akhirnya eh, berapa minggu yang lalu Hmm. eh, Kimberly kasih kabar, Hmm. Bun, makasih. Ini ternyata eh, dikurangin Hmm. dari 211 juta, Hmm. dikurangin 90 juta. Hmm. Ya, puji Tuhan banget, maksudnya itu tuh besar banget gitu ya pengurangannya. Terus dikurangin 90 juta, dan setelah itu ternyata sisanya yang 111 juta itu juga bisa mengajukan untuk mencicil. Hmm. Nah, tapi untuk cicilan yang pertama itu harus eh, dihitungnya tuh pokoknya kalau dirupiahkan itu sekitar 50 jutaan. Nah, eh, saya bilang gitu, ini ada mungkin dari kontrakan, dari kosan, tapi kayaknya juga nggak bisa sekaligus karena itu biasanya mereka ngelunasin itu bulan Agustus karena kan mereka udah mau libur, seperti itulah kebiasaannya. Tapi eh, 2 hari yang lalu rumah itu eh, apa di DP, enggak 2 hari kemudian lalu dilunasin, Hmm. dan pelunasannya pas 50 jutaan. Jadi apa namanya, bener-bener eh,
nominalnya tuh persis banget gitu loh, persis yang memang dibutuhkan untuk saat ini itu 50 jutaan. Lalu dan ternyata juga tadi malam juga dapat kabar ternyata bisa dicicil 3 kali dan cicilannya tuh yang kedua nanti September dan yang ketiga Oktober. Nah, benar-benar maksudnya eh, kita percaya gitu ya, percaya dan kita juga memang imajinasikan eh, Tuhan pasti apa kasih jalan sesuai waktunya di ya di waktu yang tepat dan eh, intinya sih percaya, benar-benar emang harus percaya sih gitu. Nggak ada yang lain. Ya, Nggak ada yang lain toh? ya, Percaya toh? ya, Itu dia. Tapi kalau kita memakai cara kita sendiri malah susah toh? ya, Nah, makanya ini dilatih pikirannya ya. ya. Nah, Dan dalam dalam menjalani atau dalam pergumulan ini gitu ya, itu pasti kan ada eh, takut sana kan? sini, ada yang begini, ada yang begini, tapi kita tetap eh, jaga hati kita, Betul. jaga pikiran kita, Yes. apa pasti ada, yaitu selalu akan ada ujian Yes. yang eh, yang dibuat oleh iblis, baik itu oleh orang terdekat kita, teman kita, siapapun yang ada di kita. Nah, dan eh, setelah mindset kita, ketika mindset kita, oh ini tuh ujian, nggak usah baper gitu ya. Ini nggak usah baper, ini ujian. Fokus aja dengan eh, percaya, lalu menjaga hati, udah gitu. Jadi semuanya udah gitu. Yes. Tidak ada yang sulit. Yang sulit Iya, adalah menjaga pikiranmu tetap tertuju ke atas. Ke iya, apa yang Tuhan sudah sediakan. Memang ngeri-ngeri sedap. iya. Sepertinya Tuhan tuh kayaknya terlambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Amin. Men, Latih terus ya. ya Bu. Kau akan mengalami banyak hal supernatural. Nggak ada yang susah. Ya, Oke. oke. Ada lagi Bu Lindiawati. Mau kesaksian apa? Silakan Bu Lindiawati. Ada? Bu Lindiawati tadi katanya Ya, minta dibuka. ya Bu Ana, terima kasih doanya Bu Ana. 1 bulan yang lalu saya boleh menghadiri wisuda anak saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya, karena kalau dari pertama saya eh, pakai kursi roda, tidak melihat kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi pada waktu itu saya berjalan, saya merasakan, oh Tuhan itu kekuatan yang supernatural yang Tuhan berikan pada saya. Saya mengucap syukur dan juga saya mengucap syukur ya Bu Ana, memang pikiran itu harus diimajinasikan ya. Jadi saya belajar apa eh, pikiran dan hati itu harus sejalan, itu menghasilkan mujizat Tuhan Betul. itu yang luar biasa itu Bu Ana. Contohnya eh, selesai wisuda Mm-mm. tanggal 19 atap toko tuh roboh ya, secara manusia. Saya mengucap syukur karena tidak ada korban jiwa. Saya nggak pertanya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Tetapi saya mengucap syukur dan Tuhan saya percaya saya pasti Engkau sediakan uangnya itu semuanya hingga akhirnya. Dan waktu itu memang proses ya Bu Ana, karena penghasilannya di toko aja. Pada waktu itu proses sampai saya dibuat untuk beli aqua galon aja, Cleo galon nggak bisa. Dan Mm. itu sampai segitu parah. Tapi saya percaya saya nggak bersungut-sungut. Saya belajar Tuhan, saya tahu Tuhan itu punya rencana yang terindah dalam hidupku. Engkau lah pemimpin hidupku, engkaulah pemilih hidupku, engkaulah sang sutradara yang hebat
yang mengerti dari awal sampai akhir hidup saya itu. Dan puji syukur kalau Senin kemarin atapnya sudah jadi, Ya. habis itu ada tambahan lagi biaya. Ya, Tuhan dari mana? Tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan semuanya itu. Dan juga saya deklarasikan iman ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku itu. Terima kasih Tuhan karena apa ya, di luar nalar saya menerima berkat Tuhan yang melimpah. Oh Tuhan, terima kasih sampai saya menangis ya, apa yang eh, tidak di luar nalar saya itu Tuhan sediakan bagi saya. Tuhan itu di balik semuanya saya mengerti sekarang Tuhan mau mempercantik toko saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan yang seperti Tuhan Jadi saja. ketika ada pohon yang tumbang eh, merusak tokomu, ternyata itu adalah caranya Tuhan untuk mempercantik tokomu. Awalnya engkau engkau bisa saja sungut-sungut kan ya Bu ya, bisa saja sungut-sungut, tapi engkau memutuskan tidak sungut-sungut. Engkau Iya, percaya bahwa ini ada agenda Tuhan, teman aku belum tahu, tapi aku percaya bahwa Tuhan nanti akan menyediakan segala sesuatunya. Sesungguhnya pohon itu dipakai oleh Tuhan untuk melatih imanmu, melatih imajinasimu, ya kan? Betul? amin, Ya. Dan nanti akan banyak hal-hal yang ajaib terjadi atas amin, kehidupan Ibu Lindiawati dan semua teman-teman yang ada di sini. Eh, berpikirlah positif. amin, Pikiran negatif itu karena kecetak oleh pola dunia dan engkau percaya pada apa kata dunia. Tapi sekarang bertobatlah, selaraskan pikiranmu dengan apa kata Tuhan. Oke? Ada lagi yang mau kesaksian? Buni Vera, silakan. Nah gini dong, banyak kesaksian, senang aku. Silakan Bu. Buni Vera ya. Belum keluar suaranya, Bu Nivera. Buni Vera, Ya, raise hand toh? ya. Udah kedengaran Kak Bu suaranya? Sudah. Oke, baik Ibu. Iya Ibu, jadi saya mau cerita bahwa dalam beberapa minggu ini nih saya hampir mundur gitu Bu ya. Hmm. Berawal dari eh, konflik dari mertua ya, berawal dari konflik dengan mertua, yang mana mertua sebenarnya konfliknya dengan suami gitu, tapi saya selalu berusaha untuk eh, di posisi kita harus menghormati orang tua. Jadi tiba waktunya kemarin itu suami tidak mau lagi ke rumah mertua, ke rumah orang tuanya, tetapi saya pergi gitu ya. Saya kan tetap pergi seperti itu. Tetapi ketika saya pergi, saya diserang dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Saya disidang oleh bapak sama ibu mertua saya dengan segala sesuatu yang tidak saya lakukan dan yang membuat saya down saat itu. Nah, itu karena situasi itu mulailah terintimidasi saya, Bu. Mulai terintimidasi bahwa mengatakan bahwa saya ini tidak layak, bahwa saya ini tidak berguna dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap berusaha, Roh Kudus, tolong saya, Tuhan, tolong saya gitu. Tapi mulai saat itu saya hidup doa saya sudah mulai menurun seperti itu. Nah, setelah itu berlalu eh, konflik lagi dengan eh, mungkin suami karena dia terdistraksi juga dengan kondisi keluarganya yang belum damai, akhirnya ada pemicu di rumah, jadi ada lagi lah konflik di rumah gitu ya. Oleh karena sikap anak-anak kami, dia marah-marah besar terhadap anak, akhirnya itu memicu saya berbicara keras juga terhadap suami gitu. Akhirnya dengan saya tegas ngomong kepada suami dengan caranya yang tidak tepat memarahi anak, itulah awalnya semua hal-hal yang menyakitkan hati itu muncul gitu Bu Ana. Dengan itu saya jadinya bersungut-sungut. Saya bersungut-sungut, saya mulai drop, saya nggak doa pagi lagi Bu Ana, baca firman pun tidak. Dan
di dalam hati itu tetap ada kerinduan, tetapi saya berat melakukannya. Nah, di saat itu terjadi berlarut-larut sampai ada hampir semingguan. Nah, ketika itu anak saya sakit, ada bungsu saya, anak sulung dulu, dia kena diare, eh, diare berkali-kali gitu ya kan. Akhirnya saya mulai tersadar, kamu sudah jauh dari Tuhan seperti itu. Saya minta ampun sama Tuhan, saya doakan anak saya gitu ya kan. Saya doakan anak saya, puji Tuhan dia pulih si kakak dari diare. Besoknya si bungsu lagi demam. Si bungsu demam dan sampai dirawat di rumah sakit Bu Ana. Sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit. Itu membuat teguran bagi saya, kau sudah mendukakan hati Tuhan. Seperti itu Bu Ana. Jadi saat itu saya sadar Bu, saya datang kembali sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Hanya karena kekecewaan saya terhadap mertua, terhadap suami, saya melupakan apa janji-janji Tuhan di dalam hidup saya seperti itu. Akhirnya kedagingan saya yang semua menguasai. Ya, akhirnya anak-anak saya sakit, tapi setelah itu saya datang minta ampun sama Tuhan. Saya, Tuhan tolong saya, aku sudah berdosa. Roh Kudus, aku sudah mendukakanmu, Roh Kudus. Saya bilang, saya brokenness dalam itu, saya berdoa, Tuhan kembalikan, jangan mengambil rohmu dariku Tuhan. Jangan mengambil rohmu dariku. Aku tak bisa pergi kemana-mana, hanya Engkau Tuhan tujuan hidupku. Saya berdoa seperti itu di subuh-subuh hari. Kemudian saya peluk anak-anak saya bilang, maafkan mama, mama sudah bersalah. Kalian sakit karena mama bersalah. Mama yang terlalu membuka. Artinya kan karena saya tidak ada doa lagi. Yang tadinya saya yang mimpin mesbah doa kami setiap malam bersama anak-anak. Kadang suami ikut, kadang tidak. Tapi karena kekecewaan saya itu tadi, tidak ada doa gitu. Jadi banyak permasalahan yang muncul di dalam ini. Ketika saya sudah menyadari itu, saya bilang sama suami, saya minta maaf, saya bilang seperti itu. Tapi saya memang dengan cara, akhirnya saya ngomong lah baik-baik sama suami, kan kenapa saya, akhirnya Kak, pada saat itu saya mengambil sikap diam, Bu, tapi di dalam diam itu penuh dengan kemarahan gitu. Bukan diam untuk refleksikan diri, salah gitu. Nah, setelah itu saya minta maaf, saya kembali lagi, memulai lagi, Roh Kudus, tarik aku lagi Roh Kudus, saya bilang gitu, mulai lagi saya ada doa pagi, mulai saya baca firman seperti itu Bu. Nah, ketika situasi, walaupun anak sakit, saya tidak begitu takut dan khawatir, karena saya sudah ingat kembali janji Tuhan, ketika saya mengaku dosaku, dengan sungguh aku mengaku dosaku, kesalahanku, Tuhanku setia dan adil. Yang saya ingat firman yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, saya yakini Tuhan sudah mengampuni saya ajak suami sama anak-anak berdoa, jadi walaupun dia masih sakit, kita percaya ini proses, Tuhan akan memulihkannya kembali, akan sehat, seperti itu, Bu. Nah, kemudian beberapa waktu ini di sekolah, kan saya ngajar gitu, di akhir-akhir semester itu kan mulailah di situ pergeseran-pergeseran, orang-orang kuat itu mulailah mencari pendekatan kepemimpinan seperti itu. Nah, saya ini kan sudah mengajar di SMP sudah 15-16an tahun gitu ya Bu ya. Ternyata keluarlah apa surat keputusan dari yayasan bahwa saya dimutasi ke SD gitu ya kan. Saya dimutasi ke SD dan itu SD kecil. SD kecil itu kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD. Yang artinya yang anak-anaknya masih 100% kita yang harus arahkan kayak gitu ya. Karena mendengar itu, tapi ini terjadi setelah tadi ada pemulihan di dalam kami keluarga gitu, suami dan anak-anak begitu. Setelah mendengar itu dimutasi ke SD kecil, masih ada harapan ke Tuhan. Saya minta Tuhan supaya saya di SD besar, karena kalaupun dimutasi ke SD besar, ke SD saya terima, tapi di SD besar karena saya tidak punya pengalaman di mengajar anak kecil yang kelas 3 SD, kelas 2 SD, kelas 1 SD begitu kan Bu Ana. Tetapi saya langsung ingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu dalam hidupku ada di dalam kendalinya. Dimanapun aku ditempatkan, kalau Tuhan ada di pihakku, Dia akan menolongku seperti itu. Akhirnya saya bilang, udah keluar keputusan bahwa saya sudah ditetapkan di SD kecil dan tidak diubah lagi.
Saya bilang terima kasih Tuhan. Walaupun banyak orang bergunjing-gunjing kan, oh dia punya salah tuh, makanya dia diturunkan tuh gitu kan. Masa udah puluhan tahun di SMP dia diturunkan langsung ke SD kecil anak-anak lagi yang kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan masih dekat-dekatan tuh, masih dalam satu rumpun usia gitu. Jadi saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Aku percaya kau menempatkanku di sini, kau membiarkanku di kelas 3 SD. SD kecil ini aku percaya engkau punya rancangan seperti itu kan Bu. Akhirnya eh, apa? Setelah saya bersyukur dan tidak bersungut-sungut lagi dalam hal itu, di hati saya ditaruh seperti ini. Aku selalu menyertaimu nanti, katanya begitu. Ketika kamu mengajar di kelas kecil, kelas itu utuh kau pegang gitu. Kalau kelas besar itu kan kita hanya sebagai guru mata pelajaran, pindah-pindah kelas gitu. Tapi kalau kau mengajar di SD kecil, utuh. Misalnya saya pegang kelas 3A, seterusnya 3A kau pegang. Di situ kau bisa memenangkan jiwa anak-anak itu. Yang banyak kejadian dalam keluarganya seperti apa, kau bisa memenangkan mereka, kata gitu kan. Karena ingat bahwa tujuanmu adalah untuk melakukan pekerjaanku. Gitu diingatkan kembali lah Bu Ana di dalam hati ketika saya bersyukur. Walaupun saya diturunkan, semua orang mengatakan saya ada salah dan bagaimana kenapa saya diturunkan jauh kelas 3 SD. Tetapi ketika saya mengucap syukur, saya percayakan Tuhan, ajari aku. Aku nggak ngerti cara mengajarnya nanti seperti apa. Saya bilang seperti itu, ditaruh di hatiku bahwa tujuanmu adalah untuk melakukan kehendakku, kau menangkan anak-anak itu dari mereka kecil itu Bu Ana. Jadi eh, dalam proses yang saya alami beberapa minggu ini Bu, saya bersyukur saya tidak mundur total, tetapi Roh Kudus itu tetap menarikku Bu Ana. Dan ketika memang ada rekaman khotbah, walaupun tidak fokus saya mendengarnya, tapi saya paksakan dagingku untuk mendengarnya gitu. Firman-firman memang mungkin Bu Ana sudah melihat saya sudah jarang baca renungan pagi, hanya quotes-nya aja yang ku baca gitu. Karena mulai mulai itulah kalau sudah ada kecewa, itu betul kata Bu Ana tadi bilang iblis itu mau menarik supaya kita menjauh daripada Tuhan. Dan saya hari ini bersyukur bahwa saya sudah kembali Bu Ana. Saya sudah kembali dan sudah merasakan bahwa walaupun dalam pergumulan, dalam kesulitan, aku tenang karena aku percaya Tuhan pegang tanganku seperti firman-Nya. Itu Bu Ana, terima kasih tetap dukung doa Bu. Benar-benar saya masih pikiranku kadang belum bisa 100% selaras dengan pikiran Kristus gitu Bu Ana. Terima kasih Bu. Jadi ini kasus nyata ya. Ketika pikiran kita negatif mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Betul ya Bu? Iya betul, sampai sakit semua anak-anak sakit barulah aku sadar. Bersyukur saya sadar, kalau tadi tetap bersungut-sungut tidak Ya, tahu apa yang ya. Sekali lagi, ini sangat real dan sangat nyata. Pikiran kita ini menciptakan sesuatu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang masuk di pikiran kita. Kalau itu negatif, segera buang. Jangan dipelihara. Iya Ya, Bu ya. jangan dipelihara. Eh, Hari ini, ada lagi yang mau kesaksian? Aku, Ada yang lagi yang mau kesaksian atau mau cerita sesuatu? aku ya Mbak, Tria. Oh ya, silakan. Silakan, Tria. Iya, beberapa waktu lalu ya Mbak, aku habis pujian penyembahan gitu. Itu tiba-tiba tuh eh, merasa badanku tuh kayak mau pingsan gitu. Sesek gitu, tiba-tiba nafasnya sesek. Terus seperti ini kayak turun tuh gitu, kayak mau pingsan. Sesaat itu sempat panik gitu, agak panik gitu ya. Aku terus ngetok Nomang lagi di kamar mandi, aku coba ketok Nomang, aku bilang, Pak, aku kok kayak mau pingsan ya gitu. Tapi suaraku pelan. Nomang nggak dengar kan apa dia bilang gitu. Tapi aku tidak mengulang apa yang aku sampaikan. Aku langsung ingat, aku cuman minta pertolongan Tuhan. Tuhan gunung batu keselamatanku, benteng pelindunganku. Tuhan Engkau yang melindungi aku. Itu sesaat
itu hanya sebentar saja. Itu tiba-tiba aku sudah nggak sesek lagi. Jadi kayak langsung set kayak naik lagi udah nggak jadi pingsan gitu. Itu maksudnya aku ngerasain oh ya sungguh ya luar biasa ya. Perkataan dengan penuh kepercayaan, penuh penuh percaya itu Menciptakan menyelamatkan sesuatu. aku. Iya, Iya. bener. Menyelamatkan benar gitu. Aku ngerasain itu hanya hitungan nggak sampai 5 menit itu aku udah pulih gitu. Padahal tadinya aku merasakan kayak, ini kenapa sesek ya? Kok sesek kok kayak mau pingsan gitu. Tapi aku ucapan itu pertama kali yang aku ingat itu Tuhan gunung batu keselamatanku, benteng perlindunganku. Aku cuman hanya berucap itu dan percaya dan oke sembuh gitu. Itu luar biasa sih aku ngerasain untuk sakit ya yang begitu cepat gitu dipulihkan sama Tuhan. Itu sih Mbak. Itu Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya. Jadi ketika kita mengatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam dirimu dan menciptakan sesuatu Amin, amin, amin. sesuai Aku dengan apa yang kau bersyukur banget. ucapkan, ya kan? Iya, Nah, iya, sekarang luar yang biasa namanya sih. sungut-sungut atau kekhawatiran itu kan nggak ada di dalam Alkitab. Tuhan nggak ngajari begitu kan? Ucapkan syukur. Nah, nyatakan segala sesuatu di dalam doa dan ucapan syukur. Nah, itulah kerjakan aja. Iya, Ya. iya, puji Tuhan. Oke. Iya, Ada lagi? Thank you ya, Tria. Besok ketemu ya. iya Mbak. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Bu Sri tuh Bu, angkat tangan. Bu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, Bu. Bisa. Shalom, Bu. Shalom. Halo Bu Halo. Sri. Shalom, Bu. Selamat malam. Bu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh, Bu? Halo. Ya, halo. Shalom. Shalom. Bisa kedengaran. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, Bu, yang saya alami, Bu. Iya, langsung aja Bu Sri. Ya, saya itu kan anak saya itu kan yang satu tuh kontraktor, Bu. Itu udah agak lama tuh nggak pernah main ke rumah. Saya tunggu, saya telepon nggak pernah dibalas. Akhirnya dia bilang, Mah aku tuh, ya Mama aku dibantu doa ya. Oh iya, nanti ya Mama bantu. Tapi ya, sepertinya begitu sulit Bu rasanya itu. Kok lama sekali Tuhan nggak jawab-jawab doa saya. Dan pada waktu itu saya kebetulan Bu, bukan kebetulan saya membuka apa anu ibadah Zoom terobosan tentang di Jubile itu loh Bu. Dan di situ saya mendapatkan firman yang mengenai terobosan di waktu ibadah di Jubile Semarang itu. Ya. Di situ saya mendapatkan apa rema ya di situ. Kamu percaya kamu sudah memberi, Tuhan sudah memberi kemenangan di dalam setiap perkara. Dalam di situ tuh saya doa puasa Bu, saya berdoa puasa untuk itu, saya belajar untuk masuk ke ruang kudus Tuhan itu Bu. Di situ kan ada dikatakan begitu dan saya terus berdoa berusaha mendapatkan terobosan bahwa kemenangan-kemenangan itu sudah diberikan kepadamu sebetulnya, dan harus mengimajinasikan firman yang terjadi saat itu tentang
apa dari yang tidak ada menjadi ada. Apabila kamu mempunyai apa pergumulan tentang kesehatan, tentang pekerjaan, kamu harus mempunyai pikiran dan harus mempunyai akses dengan Tuhan. Ya. Dan itu saya betul-betul saya masuk ke ruang kudus, saya memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saya hanya berdoa mohon Tuhan sendiri akan kirimkan pekerjaan buat anak saya. Saya percaya, saya imajinasikan, saya menggambarkan bahwa anak saya itu apa bekerja di gedung yang besar yang tinggi bersama pegawai-pegawainya gitu. Puji Tuhan Bu, selang berapa hari anak saya datang, dia telepon, terima kasih ya doanya. Saya sudah dapat proyek yang tidak usah besar sekali, tapi saya dapat ada proyek 3. Puji Tuhan Bu, inilah ternyata apa ya ini tadi Bu tentang Yohanes 1 itu Bu, 1-3 yang apa ya dikatakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita harus mengimitasikan kita bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Ya, kita dapat kemenangan dan dapat memenangkan, dan kita mendapatkan apa yang kita doakan gitu Bu. Saya percaya kita tidak sia-sia Bu, kita kadang-kadang kita buka YouTube juga yang tentang jubil itu ya Bu, Pak siapa namanya lupa Bu. Ya, saya percaya inilah kesaksian. Ya, saya percaya Tuhan tuh juga meskipun kita enggak kita enggak datang, enggak hadir, tapi Tuhan tuh juga bisa mengirimkan berkat-berkat firman itu melalui siapa saja. Dan saya percaya berkat itu selalu ada bagi orang selalu yang berharap ada. Dan kemenangan itu sudah kita jamin. Tuhan sudah menjamin, janji-janji Tuhan kan kemenangan itu sudah kita jamin. Mengikuti lembah air mata sekalipun, kemenangan itu sudah kita jamin. Itu aja Bu kesaksian saya. Terima kasih buat kesaksiannya. Amin. Ya, terima kasih buat yang sudah mengalami, berarti Bapak Ibu memperhatikan apa yang diajarkan di sini. Ya, tadi ada pesan untuk Ibu Nivera bahwa Tuhan sedang punya rencana yang besar atas setiap keputusan yang engkau terima. Tetapi engkau belajar banyak tentang imajinasi dan mulai perbaiki. Dan nanti untuk anak-anak yang di kelas 3 SD itu, engkau benar-benar menjadi ibu bagi mereka, karena mereka adalah anak-anak yang terluka, yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang semestinya. Ibu akan menjadi ibu rohani buat mereka. Dan itu lebih keren daripada yang lainnya, ya. Untuk ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah mengalami semua yang sudah diimajinasikan, teruslah berfokus untuk berpikir sesuai firman ya, arahkan pikiran di atas, dan latihlah terus ketika ada pikiran-pikiran negatif, segera cabut, segera buang, gantikan dengan firman. Jangan pernah engkau mendiamkan pikiran negatif itu sedetik pun. Latih ya, oke? Ya, Ada terima lagi kasih. mau kesaksian? Siapa yang mau lagi? Kalau tidak ada, saya close. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita tutup yuk. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Ketika Engkau menciptakan kami, bahwa kami serupa dan segambar dengan Engkau. Amin. Dan ketika dosa kami kerjakan, Engkau memulihkan keadaan kami dengan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami mau berfokus untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk menyatu dengan firman-Mu, karena firman-Mu yang membersihkan hidup kami, bukan kuat dan gagah kami. Tetapi ketika kami menghadirkan firman, menghadirkan terang, sisi gelap di dalam hidup kami selesai, dan semua selubung di pikiran kami dibuka,
pikiran kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus, dan kami memiliki pikiran supranatural. Ketika kami memiliki pikiran supranatural, kami bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bisa membuat orang sakit menjadi sembuh. Kami bisa, Tuhan, berdoa untuk segala sesuatu yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Tuhan, sejatinya Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang yang supranatural. Engkau Allah pencipta, kami anak-anaknya juga menciptakan sesuatu. Terima kasih buat keberadaan kami. Hari ini meteraikan apa yang kami terima dalam hati dan pikiran kami. Kami mau didisiplinkan untuk terus memikirkan perkara yang di atas. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ketika Tuhan memberimu damai sejahtera, tidak ada yang namanya ketakutan dan kekhawatiran dan pikiran negatif. Amin. Maka